Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Meluluk. Perkenalkan, nama saya Monika Yuneli Kusumawati. Saya Nisrina Makna Irbah. Dan saya Chelsea Margareta. Kami di sini akan memberikan solusi kepada para petani di daerah Buluk dengan menerapkan ilmu fisika. Menawi petani datang wilayah Buluk niki napa tasik ndamel alat tradisional kagem bercocok tanam? Tasik. Nggih, matur suwun. Pak, boleh bertanya ya? Apakah Bapak tidak ingin mengganti tenaga manusia menjadi tenaga mesin di sektor pertanian ini? Sebenarnya ingin, cuma di Indonesia peralatannya kurang canggih. Terima kasih, Pak. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar menggunakan bekerja di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan Indonesia terkenal dengan tanah yang subur dan sangat baik untuk mendukung pertanian sebagai sektor utama perekonomian Indonesia yang menyumbang hampir sebagian perekonomian negara. Peran nyata sektor pertanian dalam menambah devisa negara adalah melalui ekspor, yaitu sebagian besar ekspor Indonesia berasal dari sektor pertanian. Oleh karena itu, guna diadakannya pembangunan di dalam sektor pertanian untuk meningkatkan mutu kualitas pasar dalam negeri maupun luar negeri. Namun, di Indonesia saat ini masih banyak orang yang menggunakan alat tradisional dalam proses bercocok tanam, seperti di daerah Buluk ini. Para petani masih menggunakan sumber daya manusia dalam proses bercocok tanam. Padahal, di era globalisasi seperti sekarang ini, sudah banyak alat yang diciptakan untuk mempermudah proses bercocok tanam, sehingga para petani tidak perlu capek-capek dalam bekerja. Hal ini didukung juga dengan output generasi muda yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sehingga ilmu yang mereka miliki pun sangat terbatas. Banyak dari mereka yang hanya lulusan SMA, kemudian bekerja melanjutkan profesi orang tua mereka sebagai petani. Nah itu, kami di sini ingin memberikan solusi yang sangat efektif bagi para petani di era globalisasi ini. Hal ini juga didukung oleh para petani zaman ini yang merupakan baru lulusan SMA. Mereka pastinya memiliki pemikiran yang kritis dan mudah untuk menyerap bagaimana cara membangun sektor pertanian di Indonesia, sehingga petani di Indonesia dapat bersaing dengan petani di luar negeri, khususnya di Jepang. Berdasarkan beberapa alasan atau latar belakang yang sudah kami jelaskan sebelumnya, kami mengajak para generasi muda untuk menciptakan alat atau berkarya demi menyongsong era di industri 4.0, utama dalam bidang pertanian dengan menerapkan ilmu fisika dan teknik seperti yang telah dilakukan di negara Jepang. Di Jepang, pertanian sudah menggunakan mesin 100% untuk proses mulai dari pemilihan benih sampai pada proses pemanenan. Mungkin di Indonesia yang sudah menerapkan atau menggunakan mesin hanya pada proses pengolahan tanah dengan traktor dan pemanenan dengan kombin. Proses awal yaitu dengan pemilihan benih. Di sini sudah menerapkan mesin sampai proses pembenihan dalam medium tanah. Ilmu fisika berperan aktif dalam pertanian. Dibuktikan dengan penggunaan meteran sebagai alat ukur panjang benih padi atau wineh. Dilanjutkan dengan proses penyiraman benih padi yang memanfaatkan teorema Torricelli dari hukum Bernoulli. Mesin pengolah tanah digerakkan dengan kecepatan tertentu hingga menyapu luasan lahan pertanian menjadi gembur. Sistem irigasi yang dialirkan dari pipa satu ke pipa yang lain dengan luas penambang berbeda. Lagi-lagi, fisika sangat berperan, yaitu persamaan kontinuitas, di mana debit air dari sumber dan aliran besarnya sama, tetapi kecepatan gerak airnya bisa berubah. Gaya tekan dari mesin pengolah tanah diatur sedemikian, hingga tanah menjadi gembur.
Proses penanaman benih padi tak luput dari fisika. Posisi benih padi yang siap ditanam ditaruh pada posisi bidang miring. Tentunya hal ini dimaksudkan supaya kita mengeluarkan usaha yang ringan. Gerakan rantai mesin berputar dengan frekuensi tertentu sehingga akan menghasilkan proses tanam yang teratur, lurus, dan tidak berbelok. Debit air sawah diatur supaya air yang mengenangi tanaman padi tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit dengan cara membuat biopori air yang memanfaatkan sifat air mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Miniatur pesawat atau drone yang telah dibuat dengan menerapkan hukum Bernoulli tentang gaya angkat pesawat, di mana laju aliran udara di atas pesawat lebih besar daripada aliran udara di bawah pesawat. Miniatur pesawat ini untuk menyemprotkan pestisida penghilang hama. Jadi petani tidak perlu turun menyusuri sawah untuk menyemprotkan. Cukup menghandle dengan remote control dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik dari pinggir sawah. Selang beberapa bulan, padi siap dipanen. Proses pemanenan dengan mesin yang dilengkapi dengan ayakan sehingga tinggal padi yang bersih saja yang siap dibawa pulang. Tadi proses penanaman padi hingga proses pemanenan di Jepang yang sudah menggunakan mesin. Bagaimana? Fantastis, bukan? Nah, oleh karena itu kita sebagai generasi pemuda harus bisa memanfaatkan ilmu yang telah kita pelajari di bangku SMA maupun perguruan tinggi negeri, utamanya ilmu fisika dan teknik supaya bisa mencontoh Jepang. Sudah saatnya kita berbenah diri serta berpikir maju di era industri 4.0. Sudah saatnya juga kita merubah proses tradisional dalam bertani menjadi proses yang menggunakan mesin serta menerapkan ilmu fisika. Jadilah generasi muda yang bisa membanggakan Indonesia dan jadilah sains-sains muda yang melek akan teknologi. Sekian dari kami, semoga video kami dapat bermanfaat bagi petani di daerah Bluluk. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.